Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusyidah wa ba'da ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu khususan bi dzalika Syekh al-Fadil Muhammad Rasulullah syulillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Halaman 35-nya alinea yang bawah wassalatul istisqa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatul istisqa, dan salat istisqa yaitu salat minta hujan. Ini saya sendiri belum pernah praktek, baru teori. Dan sekarang udah banyak saat ini loh. Ini udah banyak air, kekurangan air. Di Jakarta aja rata-rata pam mati. Di sini yang punya pam lancar. Agak ini kalau mau disedot nggak naik. Dan saya pakainya sumur jadi nggak tahu ya pam mati. Sering mati ya. Jakarta udah 3 hari katanya, dari hari Sabtu. Wa salatul istisqa'i, dan salat istisqa. Aturan mah bawa di sengketan buaji. Ada di rumah males. Masukin ke gelas. Bawa sengketan. Tuf'alu itu dilaksanakan inda hajatis subya, ketika butuh hujan atau siraman minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Itu sholat yang dilaksanakan dikarenakan minta hujan. Di daerah-daerah yang sering kekurangan air sering melaksanakan sholat istisqa. Kalau di Jakarta, Bekasi malah seringnya kebanyakan air ya, banjir. Wahia, yaitu kasolatil idi, seperti sholat id, maksudnya tata cara pelaksanaannya, yaitu tata cara pelaksanaannya. Kalau dalam kitab syarahnya, sebelum pelaksanaan sholat istisqa itu 3 hari sebelum pelaksanaannya puasa sunnah dulu. Misalnya itu melaksanainnya hari Jumat umpama, berarti 3 hari sebelumnya, berarti Selasa, Rabu, Kamis puasa sunnah. Kemudian hari yang keempat baru melaksanakan sholat istisqa. Dan sholat istisqa itu berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri memang anjurannya memakai pakaian terbaik. Iya bener ya, makanya memang pada baru-baru ya. Dipilih-pilihin biar kredit juga nggak apa-apa ya, yang penting baru. Kalau sholat istisqa justru malah dianjurkan memakai pakaian yang tidak bagus. Ya wes pokoknya seadanya yang biasa dipakai. Kalau sholat fardu biasanya kan nggak bagus ya. Mau kena yang ininya udah bintik-bintik. Keteknya sobek dijahit. Nah itu yang dipakai. Justru malah anjurannya yang itu. Kemudian di
di 3 hari sebelum pelaksanaan sholat istisqa itu musalahatul a'da. Kalau memang ada tetangga yang bermusuhan, damai. Kalau masih ada yang musuhan, hujan nggak turun. Yang pokoknya kalau ketemu satu mukanya buang kanan, satu buang kiri. Kalau bisa ketemu gang sempit aja, kalau saya yang satu putar balik. Kalau lagu ngaji baru nongol ya ada dia balik lagi. Tapi justru orang yang nggak suka sama kita itu malah orang yang paling perhatian ya. Ya. Wong kalau kita punya media sosial aja dikepoin dulu aja. Makanya. Kita kemana aja tahu. Tahu. Wong kita tuh persendal aja dia tahu. Aslinya orang yang nggak suka itu malah dia yang paling perhatian. Iya. Makanya semakin banyak yang nggak suka berarti makin banyak yang perhatian. Oh, kita biasanya naik motor apa kok besok-besok ganti, langsung dikomenin, motornya ganti lagi. Ketika pelaksanaan sholat istisqa sebelumnya itu musolahatul a'da. Musolahatul a'da itu damai, bayan sama orang-orang yang bermusuhan. Kemudian di hari yang keempat, misalnya mulai puasanya, misalnya pelaksanaan Jumat, berarti 3 hari sebelumnya dari Selasa, Rabu, Kamis, dia puasa sunnah. Nah kemudian di hari yang keempat ya tetap puasa, karena doanya orang yang berpuasa itu lebih cepat diijabah daripada orang yang tidak berpuasa. Wa yusannu, dan disunnahkan lil jamaati kalau dilaksanakan dengan berjamaah. Berarti boleh sholat istisqa itu sendirian. Kalau bisa sih ya nggak usah ya sholat istisqa. Sholat istisqa kalau kekeringan ya. Pengennya kan kita nggak kekeringan ya. Nah, iya ada air, tapi kalau Allah menghendaki gimana? Wa yusannu, dan disunahkan lil jamaati kalau sholat istisqa itu dengan berjamaah khutbatani, ada 2 khutbah. Ka khutbataihi, seperti 2 khutbahnya sholat id. Berarti sholat dulu, pokoknya urutan pelaksanaannya puasa dulu 3 hari, kemudian hari yang keempat masih tetap puasa, kumpul di lapangan. Kemudian memakai baju yang sederhana. Ibarat orang mau minta, mosok pakai baju bagus. Mosok mau kita datang ke orang minjem duit, mosok gelang dipakai semua. Kan geledek itu namanya. Lah iya, gelang dipakai semua, begitu ngobrol HP terbaru dikeluarin. Lah ujung-ujungnya minjem 100 dong biar silaturahmi enggak putus. Itu meledek namanya. HP bagus, gelang banyak. Lah kalau mau minjem duit juga pura-pura wajah di melas-melasin gitu ya. Pakai baju yang kalau perlu daster dan sobek-sobek, pakai peniti. Kalau biasa kemana-mana naik motor jalan kaki, kalau perlu pakai sendal jepit sebelah gitu. Satu biru, satu coklat. Ada model Ustaz. Ada model. Iya begitu ngomong itu ngomongnya dimelas-melasin gitu. Ya Allah Bu, tolong minjem duit dulu mau buat jalan-jalan. Jalan-jalan pula. Minjem duit buat jalan-jalan. Ini jalan-jalan buat bayar kredit mobil. Ya Allah. Lah ini ibarat orang istisqa itu kan orang mau minta hujan, nggak mau minta pakaiannya bagus, pakaiannya yang sederhana. Kemudian sholat, kalau sholat id ini walaupun tidak sepakat ulama, kalau sholat id takbir 7 kali yang pertama, kemudian yang kedua 5 kali. Tapi di sela-sela takbir, kalau kita sholat id kan bacanya tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau sholat istisqa yang dibaca istighfar.
sholli sunnatal istisqa rakaataini mustaqbilal kiblati. Kalau jadi makmum ya makmuman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Kemudian takbir lagi sampai 7 kali. Lah sela-sela antara takbir 1, takbir 2 dan 3 dan 4 di sela-selainya pada astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, atau cukup astaghfirullahaladzim sampai 7 kali di rakaat pertama. Kemudian terus imamnya dianjurkan yang dibaca al-a'la. Tahu al-a'la? Al-a'la apa bu? Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Buncus tuh kalau sholat bacanya itu terus. Ya buncus ya? Ya kan? Enggak ngeletek gue Ci, nyanjung. Al-a'la, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Terus seperti biasa kemudian di rakaat yang kedua begitu berdiri takbir 5 kali, di sela-sela takbir bacanya istighfar, baca Fatihah. Setelah baca Fatihah yang dibaca hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah, sama kan Bundus ya, kalau sholat baca ini kan ya, denger aja baru ini ya Bundus. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiah dan seterusnya. Nah, kemudian setelah salam imamnya khutbah. Khutbahnya ya sama kayak sholat ini. Illa kecuali annal khatiba, sesungguhnya khatib itu yubdilu mengganti at-takbirat, takbir itu bil istighfar, dengan membaca istighfar. Jadi kalau pelaksanaan sholat istisqa yang diperbanyak itu istighfar, karena istighfar ini ada dalam surah Nuh, ada dalam kitab Kaifa Takunu Waliyan. Itu ada orang ngadu ke Imam Hasan Basri. Orang itu pertama kali datang, orang yang pertama datang, Yai, ini saya punya usaha kok nggak jalan-jalan. Usaha ini tutup, ono bangkrut, ini malah nombok. Minta doanya dong. Nah, kemudian Imam Hasan Basri fatwanya, ijazahnya yang dikasih banyakin baca istighfar. Ya pergi. Kemudian lain hari ada yang datang lagi. Yai, ini kampung saya kekeringan, banyak tanaman pertanian mati, bahkan hewan ternak pun badak yang mati karena nggak ada rumput buat dimakan. Solusinya gimana Kiai? Ya, Imam Hasan Basri jawabnya sama, banyakin istighfar. Terus lain hari datang orang ketiga, rumah tangga udah sekian tahun belum punya anak. Lah nasihatnya Imam Hasan Al-Basri sama, yaitu banyakin istighfar. Lah entah karena sengaja atau tidak, tiga-tiganya orang ini ketemu ngobrol. Kemarin saya dari Kiai Hasan Basri, saya ngeluh usaha saya nggak jalan-jalan. Kemudian saya disuruh baca istighfar. Nah kemudian orang yang, loh kok sama? Di kampung saya kekeringan paceklik ya disuruhnya istighfar. Nah yang ketiga, loh sama, saya rumah tangga udah sekian tahun nggak punya anak, ya nyuruhnya istighfar. Akhirnya 3 orangnya malah suudon. Buruk sangka, ini Kiai beneran bisa gak sih? Asal yang datang kok nyuruhnya istighfar. Ini ibarat dokter, sakit perut suku budrek, sakit pala yo budrek, pala pegel, badan pegel-pegel yo budrek. Akhirnya 3 orang ini, dokter bisa gak sih? Ada orang sakit pala budrek, perut mules budrek, badan pegel-pegel budrek. Lama-lama disebut dokter budrek. Nah akhirnya 3 orang itu langsung bareng, ayo kita sowan bareng, kita konfirmasi ini bener gak ini. Akhirnya kemudian dibacakan di surah Nuh, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara
yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Istaghfiru, perbanyaklah istighfar. Innahu kana ghafara, sesungguhnya Allah itu zat yang maha pengampun. Dengan istighfar itulah yursilis sama 'alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan yang tidak membawa bahaya. Karena bisa jadi hujan itu membawa bahaya, banjir. Wa yumdidkum bi amwal, dan Allah akan meluaskan harta. Artinya enggak kekurangan. Yes, pokoknya walaupun enggak berlebihan tapi yo cukup aja. Yang enak kan cukup ya. Iya, mau ganti kendaraan duitnya cukup, mau jalan-jalan cukup, mau makan enak. Nah, yang enak yang itu. Pas-pasan. Nah, ya pas. Wa yumdidkum bi amwal wa banin, dan juga anak keturunan. Jadi satu amalan untuk 3 keluhan. Keluhan tentang usaha yang nggak jalan, keluhan tentang paceklik, kondisi lingkungan, kemudian keluhan belum punya keturunan, yaitu dengan memperbanyak istighfar. Wa yatawajjahu, dan menghadapkan, imam itu menghadapkan lil kiblati, menghadap kiblat. Fi asna'il khutbatis saniyati, di tengah-tengah khutbah yang kedua. Kan khutbahnya 2 kali, sama kayak sholat id. Wa yaqlibu ridaahu, dan memindahkan sorbannya. Kalau misalnya awalnya sorbannya di kanan, dipindahin ke kiri. Wa yaj'alu a'lahu asfalahu, dan menjadikan a'lahu, sorbannya yang dulu di atas balik di bawah, artinya diputer. Wa yaminahu yasarahu, dan dulunya di kanan pindah ke sebelah kiri. Yang pakai sorban. Nah, kalau kayak saya nggak pernah pakai. Pecinya dipindah. Apa pecinya diputer gini kali ya? Yang di badan jengkol. Aduh. Saya tuh kalau pakai sorban kayaknya kok abot. Karena nggak terbiasa. Kalau yang terbiasa kayak jisak tuh enak kayak pakai. Padahal yo orang sholat Jumat itu afdolnya pakai sorban. Cuman karena nggak biasa, gimana lagi? Kayaknya kayak abot, kayak pundak, kayak miring-miring. Karena nggak biasa. Apalagi pakai gamis, pakai gamis ya kayak buras. Lah saya pendek, pakai gamis kan kayak buras. Makanya saya nggak pernah pakai. Malu. Kayak buras. Kalau yang pakai gamis gede tinggi ya. Lah, enggak, kalau terbiasa ya bagus-bagus juga, karena saya nggak terbiasa aja. Lah iki ntar pakai tukar dasternya bini repot ya. Wa alun nas mislahu, dan orang atau jamaahnya juga melakukan itu. Kalau yang pakai sorban, sorbannya dipindahin. Wahum jalisuna, dan mereka itu duduk. Kalau khotibnya ya berdiri, kalau makmumnya ya duduk. Wa yad'unallaha ta'ala, dan bareng-bareng berdoa pada Allah sirron, baik dalam keadaan pelan-pelan, wa jahron maupun kencang. Wa yu'aminu, dan mengaminkan annasu, jamaahnya, ala du'aihi, doa imamnya. Idza jaharo, ketika imam itu berdoa dengan suara keras. Wa yad'una li anfusihim, dan mereka para jamaah itu berdoa li anfusihim, untuk dirinya sendiri, sirron, ketika doanya itu pelan-pelan, inda isrorihi, ketika doa dibaca pelan. Sama kayak doa kunut itu. Doa kunut itu kan tidak semuanya makmum itu amin. Ada ketika nyampai bacaan tertentu, makmum itu baca sendiri-sendiri. Yang amin kan Allahumma hdina fi man hadayit
وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. Sampai di situ. Seterusnya makmum baca sendiri-sendiri sampai wasallallahu ala sayyidina Muhammadin dan seterusnya. Jadi cuman sampai itu imamnya baca kencang, setelah itu ya imamnya bacanya pelan, karena setelah itu fa innaka taqdi wa la yuqda dan seterusnya itu baca masing-masing. Kadang ya nggak ngerti amin aja, amin amin, padahal itu ketika doa yang imamnya bacanya suara keras itu berarti untuk diaminkan. Tapi kalau imamnya itu bacanya pelan berarti memang untuk sendiri-sendiri masing-masing. Begitupun dalam pelaksanaan sholat istisqa ya begitu. Wa yusannu dan disunnahkan al-ghuslu mandi. Likullin dari setiap semua itu minal idaini dari dua sholat hari raya. Sunnahnya sebelum pelaksanaan sholat hari raya itu mandi. Bahkan dulu kalau orang kampung itu sebelum subuh ya udah berangkat bawa obor ke kali, kita tidur aja diobrak-obrak suruh bangun, kayaknya itu wajib, padahal ya enggak wajib, sunnah. Lah mosok mau kumpul orang mau enggak mandi ya. Semalam habis bikin bumbu buat sate yang sapinya masih hidup. Apalagi bikin opor macam-macam seharian di dapur, mosok enggak mandi. Hukumnya sunnah. Wal kusufi atau sholat gerhana, wal istisqai dan sholat istisqa, sholat minta hujan, karena memang mau kumpul orang yo diusahakan yo yang bersih. Masuk mau kumpul orang habis makan ceki, habis makan saudaranya ceki ketehan, begitu nggak sikat gigi, nggak mandi, kumpul orang langsung ngomongnya wak pada kelenger semua jamaahnya. Kitabul Janaiz bab yang selanjutnya wallahu a'lam bishawab.